Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Amul Kitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 5 ini, kita akan membahas operator aritmatika lanjutan, yang mana sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa itu operator aritmatika. Kemudian, kita masih menggunakan kelas scanner, ya. Seperti yang materi minggu kemarin, kita juga menggunakan kelas scanner. Nah, sekarang kita lihat ada latihan 1, yaitu program untuk mencari nilai mahasiswa. Di mana di sini ada analisa inputnya, yaitu inputnya ada nomor BP, nama, kelas, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Itu adalah inputnya. Nomor BP, nama, kelas, itu tipe datanya adalah string. Ya, seperti yang materi sebelumnya, ada tipe datanya namanya string. Kemudian nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, itu tipe datanya adalah float. Ya. Kemudian ada analisa proses, di mana di sini kita ingin mendapatkan nilai rata-rata. Rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan 20% dari nilai tugas. Kemudian ditambah 30% dari nilai UTS. Ditambah 50% dari nilai UAS. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian apa outputnya? Nanti kita akan mendapatkan nilai rata-rata yaitu dalam bentuk laporan, ya, laporan nilai mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah contoh programnya untuk nilai mahasiswa, di mana di sini kita buat metode terlebih dulu, kemudian buat scannernya, kemudian buat variabelnya, ya ini ya, yang tadi nomor BP, nama kelas, ini tipenya string. Kemudian untuk nilai itu tipe datanya float ya, nih. Nah, kemudian nanti baru kita buat inputnya. Di dalam input kita masukkan kepala program seperti ini ya. Boleh kita buat contohnya judul programnya program input, atau kita buat aja program nilai mahasiswa, boleh juga ya. Kemudian ini adalah inputnya, sistem out, print, buka kurung, input kan nomor BP. Nomor BP sama dengan input titik neckline. Nah, mungkin ini berbeda dari yang materi sebelumnya. Kalau tipe datanya integer, kemarin kita menggunakan neck integer. Nah, kalau untuk tipe data string, karena nomor BP menggunakan string, di sini kita menggunakan neckline, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini untuk input yang nama juga menggunakan neckline ya. Kemudian inputkan kelas juga menggunakan neckline. Kenapa? Karena dia tipe datanya adalah string. Jadi kalau tipe datanya string, berarti menggunakan neckline. Kemudian ada namanya tipe data float ya, yang untuk nilai tadi. Berarti di sini sistem titik out print inputkan nilai tugas. Nah, berarti di sini kita panggil variabelnya nilai tugas sama dengan input scannernya, kemudian neck float. Nah, ini dia ya. Kalau sebelumnya neck integer, sekarang kita menggunakan neck float karena tipe datanya kita buat untuk nilai adalah neck float ya. Nah, ini untuk inputnya. Kemudian proses. Nah, ini yang Pak bilang tadi ya. Prosesnya adalah nilai rata-rata. Nah, ini adalah variabel yang kita kenalkan ya. Boleh pakai underscore, boleh disambung saja boleh ya. Habis itu buka kurung lagi, nilai tugas dikali 20 dibagi 100 karena kita mengambil dari nilai tugas itu 20%. Ditambah nilai UTS dikali 30 dibagi 100. Kemudian tambah nilai UAS dikali 50 bagi 100. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian nanti kita buatkan outputnya seperti ini. Ya, sistem out println. Nah, ini adalah untuk kepala laporannya. Ya, kalau yang tadi itu input, ini adalah kepala untuk laporannya. Kemudian apa yang akan kita tampilkan di laporan? Yang pertama adalah nomor BP, kemudian nama, kemudian kita tampilkan kelasnya, ya. Kemudian nilai tugasnya berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, kemudian dapat hasilnya nanti nilai teratanya berapa, ya. Sekarang kita lihat, nah ini contoh hasilnya ketika kita input ya. Nah, di mana nanti kita input contohnya nomor BP-nya kita input, namanya kita input, kelasnya kita input, masukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS, masukkan nilai US. Nah, di sini kita input ada 3 variabel ya. Nah, ada nomor BP, nama sampai nilai UAS-nya. Nah, nanti outputnya di mana? Outputnya adalah dalam bentuk laporan seperti ini. Laporan nilai mahasiswa. Dia akan panggil nomor BP yang kita input, akan panggil nomor nama yang kita input, akan panggil kelas, sampai nanti
nilai UAS-nya akan dipanggil, tetapi di sini akan mendapatkan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Berarti outputnya di laporan ya, itu maksudnya. Nah, kemudian ini latihan kedua ya, di mana di sini kita disuruh membuat program simpan pinjam ya, simpan pinjam. Di sini kita input nomor rekening, input nama nasabahnya siapa, input saldo awalnya berapa, kemudian tampilkan laporan ya, laporan saldo nasabah. Berarti di sini nomor rekeningnya adalah kita panggil ya, kita panggil dari input. Nama nasabah adalah kita panggil dari input. Saldo awal tabungan adalah kita panggil dari input. Nah, di sini jumlah bunga sama total simpanan kita dapat dari proses ya. Jumlah bunga, total simpan itu didapat dari proses. Apa prosesnya? Nah, berarti jumlah bunga 5% dari saldo awal. Berarti dapat bunganya itu dari saldo awal ya, 5% dari saldo awal. Kemudian total simpanan rumusnya sama dengan jumlah bunga ditambah saldo awal. Nah, maka nanti dapat hasilnya seperti ini ya. Di mana saldo awalnya 1 juta, jumlah bunganya 50.000, kemudian dapat total simpanannya 1.005.000 ya. 50.000 ya, sorry, 50.000. Nah, berarti ini adalah latihan kedua. Nah, sekarang kita coba buatkan programnya ya. Silakan buka NetBeans kita buka NetBeans, ambil file, new project. Silakan pilih Java application, next. Nah, di sini kita buat nama projectnya adalah PT5 underscore nomor BP underscore nama underscore PBO ya. Silakan nanti saudara buat nomor BP dan nama saudara masing-masing. Kemudian browse. Cari di sini foldernya adalah ini ya. PT5 underscore nomor BP underscore nama underscore PBO. PT5 ya. Berarti sekarang untuk pertemuan 5. PT5. Klik. Silakan open. Kemudian hilangkan centang create main class. Silakan finish. Oke, berarti terbentuk formnya seperti apa? Terbentuk project kita seperti ini. Klik. Silakan klik suspect. Default pack-nya klik kanan seperti biasa ya. New Java pack. Buat saja di sini PT5 underscore nomor BP underscore nama underscore PBO ya. Oke kan. Nah, sekarang sudah terbuat folder seperti ini. Silakan buat kelas. Klik kanan, new Java class. Apa nama kelasnya? PT5 underscore nomor BP underscore latihan saja ya. Latihan underscore 1. Berarti ini untuk latihan 1 ya. Silakan finish. Nah, sekarang silakan kita buat apa tadi yang pertama? Metode ya. Yang harus kita buat di sini ya. Ini adalah public class-nya. Enter di sini ya, di bawah ini. Berarti di sini kita buat di sini untuk metodenya ya, itu public ya, static void, pilih yang ya, main, buka kurung, string ya, pilih yang ya, kita kontrol spasi ya, string, buka kurung lagi, args ya. Nah, seperti itu ya. Kita buat metode ini dulu. Ini adalah public static void main string args, buka kurung, enter ya. Nah, jadi jangan sampai hilang ini ya, tutup kurungnya. Nah, berarti kita lanjutkan di sini. Apa yang kita buat lagi yaitu adalah membuat file scanner ya. Scanner. Apa file scannernya? Berarti kita panggil scanner. Nah, ini ya, java.util input sama dengan new scanner ya, kontrol spasi, pilih yang file ya. Nah, ini isinya apa? Sistem, kontrol spasi, titik, in, titik koma. Oke, ini adalah file scannernya. Enter lagi. Kita buat apa lagi? Kita buat variabel ya. Variabel. Apa variabelnya kemarin tadi?
variabelnya adalah ada namanya nomor BP ya, berarti string ya, tipe datanya string, nomor BP, titik koma. Apalagi string nama, titik koma, string ya, kontrol spasi, kelas, titik koma. Nah, berarti ini variabel untuk apa? Variabel yang tipe datanya string. Kemudian untuk nilai lagi, nilai tugas ya, berarti float. Pilih yang mana Pak? Pilih yang ini ya, yang ini pilih. Float nilai underscore tugas ya. Boleh pakai underscore, boleh langsung saja. Kemudian nilai UTS. Float nilai underscore UTS, titik koma. Float nilai underscore UAS, titik koma. Float nilai underscore rata, titik koma. Nah, berarti ini adalah variabel yang kita butuhkan untuk programnya ya. Dimana tipe datanya ada string, ada float. Kemudian setelah variabel apa lagi? Ya, baru kita buat input ya. Input. Apa inputnya? Di dalam input itu kita membuatkan kepala program ya. Berarti di sini adalah sistem ya, titik out, titik println ya, objek O, titik 2 di atas. Nih, buat seperti ini ya. Ini adalah kepala programnya. Sistem titik out println, silakan ditambahkan program nilai mahasiswa atau input boleh juga ya. Kemudian kita copy saja yang garis ini ya. Copy ini blok, silakan copy, letakkan di sini, paste. Nah, maka akan terbentuk kepala programnya seperti ini ya. Ada variabelnya di atas, ada kepala program, kemudian baru kita buat input ya. Apa inputnya? Yang pertama adalah nomor BP. Berarti di sini sistem titik out titik print ya, buka kurung, inputkan nomor BP sama dengan ya. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Kalau untuk nomor BP, berarti ke sini kita panggil variabel yang kita kenalkan ya, nomor BP sama dengan input titik next len. Nah, ini dia ya. Kalau tipe datanya string itu menggunakan next len. Ini dia. Titik koma. Nah, itu baru input yang pertama. Input yang kedua adalah nama ya. Nama. Berarti di sini kita buatkan sistem titik out titik print saja, buka kurung, inputkan nama sama dengan apa, nama variabel nama adalah nama kita buat ya. Berarti di sini kita panggil di sini nama huruf kecil ya, nama sama dengan input titik next len ya, karena tipenya string ya. Nah, yang ketiga apa lagi inputnya? Ada namanya kelas ya. Kelas nih masih tipe string. Kita copy saja yang ini ya. Copy ini. Copy blok ya. Copy, letakkan di sini, paste. Nah, berarti di sini ganti jadi apa? Kelas ya. Kelas. Kemudian yang ini jadi ke kelas ya. Variabelnya ke kelas. Next len. Masih menggunakan next len karena masih tipe datanya string ya. Kemudian input yang selanjutnya adalah nilai tugas. Berarti di sini sistem titik out titik print buka kurung, inputkan nilai tugas sama dengan. Nah, di sini berarti nilai tugas variabel yang kita buat adalah ini ya, nilai underscore. Berarti di sini juga nilai underscore tugas sama dengan input titik
Apa? Karena tipe datanya float, berarti di sini neck float. Titik koma. Ya. Nah, kalau string menggunakan neck len, kalau float berarti menggunakan neck float ya. Kemudian input nilai tugas sudah, input nilai UTS ya. Berarti copy saja ini blok copy letakkan di bawah, paste. Ya, ini adalah nilai UTS. Nah, ini ganti jadi apa? Variabel ini adalah nilai UTS. Nah, kemudian copy lagi, copy saja yang ini ya, yang dua ini. Klik kanan, copy, paste di sini. Nah, habis nilai UTS adalah nilai UAS. UAS ya. Nah, ini ganti juga jadi nilai UAS ya. Nah, berarti di sini inputnya sudah kita buatkan ya. Variabel sudah, file scanner sudah, input sudah. Nah, sekarang kalau sudah input, apa lagi? Ada namanya proses. Berarti di sini enter, kita buatkan proses ya. Proses. Apa prosesnya? Kita ingin mendapatkan nilai rata-rata. Berarti di sini nilai rata-rata sama dengan ya, sama dengan apa rumusnya? Buka kurung dua kali ya. Nilai tugas ya, nilai tugas dikali berapa persen? 20 ya, 20% dibagi 100 ya. Itu adalah rumus yang pertama ya. Kemudian tambah, apa tambahnya? Nilai UTS dikali 30 dibagi 100 ya. Kemudian ditambah nilai UAS dikali 50 dibagi 100 dibagi 100. Kemudian tutup kurung, titik koma ya. Nah, di sini ada error seperti ini, berarti ada yang codingnya tinggal. Contohnya buka kurung ini ya, nilai tugas dikali 20. Oke, cocok, bagi 100, tambah nilai UTS dikali 30 dibagi 100. Oke. Kemudian tambah. Nah, ini dia. Buka kurungnya kurang ya. Nah, berarti seperti ini coding untuk mendapatkan nilai rata-rata. Rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan nilai tugas dikali 20 dibagi 100 tambah nilai UTS dikali 30 bagi 100 tambah nilai UAS dikali 50 bagi 100 ya. Ini adalah proses. Nah, sekarang kita enter base proses. Apa yang kita buat lagi? Kita buat output ya. Apa outputnya? Ya, output. Apa outputnya? Outputnya adalah sistem. Ya, kita geser. Sistem titik out titik print ln ya. Silakan buat garis seperti ini. Kemudian enter sistem titik out titik print ln. Silakan buatkan laporan nilai mahasiswa ya. Silakan buat seperti ini. Kemudian enter, silakan copy saja ini blok, copy, letakkan di sini, paste. Nah, apa yang akan kita tampilkan untuk laporannya adalah, yang akan kita tampilkan dari laporan adalah yang pertama, sistem titik out titik print ln buka kurung. Yang akan kita tampilkan pertama adalah nomor
nomor BP ya. Berarti di sini kita buatkan nomor BP adalah atau kita buatkan nomor BP mahasiswa adalah sama dengan plus nomor BP. Panggil yang mana? Panggil yang variabel yang nomor BP. Nah, ini ya variabel ini atau variabel yang kita kenalkan. Kemudian lanjut sistem .out .println ya, objek O. Kemudian apa lagi? Nama mahasiswa adalah sama dengan apa yang kita tampilkan di sini, panggil plus nama ya, nama. Kemudian kita copy saja ini, copy blok, copy, letakkan di sini, paste ya, paste. Kemudian enter, paste lagi, enter, paste lagi, enter, paste lagi ya, paste. Nah, untuk setelah nama itu ada namanya kelas. Jadi kita tinggal ganti kelas mahasiswa adalah, kemudian habis kelas adalah nilai tugas. Tinggal ganti nilai tugas adalah ya. Kemudian kita ya. Kemudian nilai tugas, kemudian nilai UTS ya. Nilai UTS adalah, kemudian nilai UAS adalah. Nah, ini silakan ganti nama variabelnya. Plus apa kalau menampilkan? Kelas ya. Karena kita buat nama deklarasinya di atas adalah kelas. Berarti ini nilai tugas ya, nilai tugas. Ini jadi nilai UTS ya. Nilai UTS. Ini jadi apa? Nilai UAS. Nilai UAS. Nah, sekarang untuk nilai rata-ratanya harus kita tampilkan juga di sini. Berarti di sini nilai sistem .out .println kontrol spasi ya, objek O, pilih ini yang objek O ya, ini nilai rata-rata adalah sama dengan plus nilai rata-rata ya, titik koma. Nah, kalau sudah boleh kita copy ini ya, copy, enter ini ke bawah, paste di sini, paste ya. Nah, jadi penutupnya ya. Nah, sekarang kita lihat coding dari awal. Yang pertama kita buat adalah metodenya file scanner, ini variabelnya ya. Kemudian ini adalah input programnya ya yang akan kita input. Kemudian setelah kita input ada namanya proses. Ini dia proses. Kemudian ini adalah laporannya ya, laporan. Kalau seandainya di sini buka kurung public class-nya, ini ada tutupnya ya. Kemudian ada public static-nya, ada buka kurung. Di sini ada tutup kurung. Jangan sampai dihapus. Ada dua di bawah ya. Kemudian di atas juga ada dua. Nah, kalau sudah ini input, ini laporan, ada prosesnya ya. Sekarang kita save. Coba kita run ya, run file. Nah, sekarang kita input ya. Inputkan nomor BP. Contohnya kita masukkan nomor BP-nya 10 11 52 61 07 33. Enter. Ya, Muhammad, contohnya namanya Muhammad An-Nahdi Siregar contohnya. Kemudian input kelas IF 5 contohnya. Habis itu nilai tugasnya berapa? Contohnya 65. Enter. Nilai UTS-nya berapa? 70 contohnya. Enter. Nilai UAS-nya berapa? 80 contohnya ya.
Nah, ketika sudah kita input, tinggal kita enter, maka akan dapat laporannya ya. Nah, berarti ini adalah laporannya. Nah, ini ya, kita perbesar. Ini ada inputnya, ini adalah laporan ya. Dimana ketika kita input nilai tugasnya 65, 70 UTS, UAS 80, maka dapat nilai rata-ratanya adalah 774 ya. Nah, kira-kira seperti ini hasil program nilai tadi ya. Nah, sekarang kita close. Nah, ini kurang ada spasi ya, makanya tadi hasilnya tidak sejajar. Nah, itu seperti itu ya. Di save, kita ulangi, run lagi, kita coba lagi. Inputkan nomor WP, contohnya 10, 10, 11, 52, 61, 97, 33, enter. Nama mahasiswanya contohnya, nama bapak ya, IF 6 contohnya. Kemudian nilai tugasnya 80. Kemudian nilai UTS-nya kita buat 65 contohnya. 65. Nilai UAS-nya 70 contohnya ya. Nah, maka ketika kita enter, maka akan dapatkan laporan. Nah, ini laporannya ya. Nah, di sini adalah laporannya. Ini kita input, ini laporannya. Dapat nilai teratanya adalah 70,5 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sudah latihan yang pertama ya. Sekarang kita buat kelas baru, klik kanan, new Java class. Kita buat untuk yang latihan kedua ya. Underscore nomor WP underscore latihan underscore 2 ya. Nah, nanti sekarang kita buat untuk latihan kedua. Nah, sekarang kita lihat dari modul Bapak tadi, ini ya. Nah, sekarang inputnya ada input nomor rekening, input nama nasabah, input saldo awal. Nah, berarti ini untuk latihan kedua, kita disuruh untuk menginput 3 atribut atau 3 variabel. 3 variabel ya. Nah, sekarang kita buatkan coding programnya, bagaimana kira-kira logikanya ya. Nah, oke, kita close ini. Di modulnya belum ada Bapak buatkan codingnya ya. Latihan yang pertama ada, kalau di sini tidak ya. Ini ketentuannya tadi. Jumlah bunga 5% dari saldo awal ya. Nah, sekarang kita cobakan close. Nah, kita buat di sini. Yang kita buat pertama adalah metode ya. Metodenya yaitu public static void kontrol spasi ya, main buka kurung string ya, args buka kurung enter. Nah, ini ya, itu adalah metodenya ya yang harus ada ya, public static void main. Kemudian apa lagi? Kemudian ada namanya file scanner ya. Jadi di sini membuat file scanner. Nah, scanner ya, input sama dengan new scanner system titik in. Nah, itu adalah ya, kalau seandainya seperti ini berarti itu ada error ya, merah seperti ini bergaris bawah, tidak ada error. Caranya klik kanan aja di sini sistem. Berarti dia kurang kontrol spasi ya. Nah, ini adalah file scannernya. Sekarang apa lagi? Setelah file scanner, kita harus membuatkan tipe data atau variabelnya. Berarti di sini variabel ya. Variabel. Apa variabel yang pertama? Variabel yang pertama ada nomor rekening ya. Berarti string norek, kita singkat aja jadi norek. Kemudian string nm underscore nasabah. Titik koma. Kemudian kita buat variabel selanjutnya yaitu double saldo awal ya, saldo underscore awal, titik koma. Kemudian double, atau kita gabung saja boleh ya, kita gabung saja, double saldo awal koma, pakai koma ya kalau digabung, jumlah bunga koma,
jumlah simpanan, koma, suku bunga. Titik koma. Nah, berarti di sini kita membutuhkan variabel nomor rekening, nama nasabah yang tipenya string ya. Nomor rekening dengan nama nasabah itu tipenya string. Kemudian ada variabel yang kita butuhkan, saldo awal, jumlah bunga, jumlah simpanan, suku bunga ya. Jumlah bunga, jumlah simpanan, jumlah simpanan, suku bunga, saldo awal. Itu tipenya double ya. Tipe datanya double. Kalau yang tadi kita buat float ya. Sekarang kita coba untuk double. Nah, sekarang kalau sudah variabel, berarti apa lagi? Nah, setelah variabel ada namanya input ya, input. Di dalam input kita masukkan judul kepala programnya, yaitu sistem titik out titik print ln ya. Nah, kita masukkan garis seperti ini ya. Kemudian sistem lagi, sistem titik out titik print ln. Kita buatkan di sini judul kepalanya program simpan pinjam. Ya, silakan disesuaikan ya. Program simpan pinjam. Kemudian silakan copy saja ini. Copy, klik kanan, copy, letakkan di sini, paste. Nah, itu adalah untuk kepalanya ya, kepala program. Kemudian inputnya kita buat sistem titik out titik print inputkan nomor rekening ya dengan titik koma. Inputkan nomor rekening. Apa tipe data nomor rekening? Yaitu string. Berarti di sini norek ya, karena kita bikin namanya norek ya. Sama dengan input, scannernya kita panggil ini ya. Titik next line. Titik koma. Kemudian apa lagi? Nama nasabah. Berarti tinggal copy nih. Klik kanan, copy, paste di sini ya. Paste. Ini inputkan nama nasabah. Nama nasabah. Ya, ini ganti jadi apa? Ini ganti jadi nama nasabah. Nasabah ya. Nah, berarti itu input yang untuk tipe data string ya, untuk tipe data string. Nah, sekarang kita input yang untuk saldo awal ya. Saldo awalnya berapa? Karena dari coding programnya ada namanya kita input saldo awalnya berapa ya. Input saldo awal tabungan ya. Kemudian kita lanjut sini. Sistem titik out titik print buka kurung inputkan saldo awal tabungan RP, boleh tambahkan ya, sama dengan ya. Ini kalau disejajarkan boleh tinggal spasikan saja ya, samakan boleh. Kemudian enter. Sistem variabel dari nama saldo awal apa? Yaitu kita buat namanya saldo awal ya. Nih, saldo awal. Berarti di sini saldo awal sama dengan input titik. Nah, di sini kita menggunakan tipenya double ya, berarti next double. Titik koma. Nah, kemudian setelah kita input 3 itu, inputnya nomor rekening, nama nasabah sama saldo awal. Berarti apa lagi? Berarti ada proses di sini ya. Ada proses. Apa rumusnya? Nah, yang ini tadi. Ya, yang ini. 5% jumlah bunga, 5% dari saldo awal ya. Total simpanan jumlah bunga ditambah saldo awal. Nah, berarti di sini logikanya kita proses di sini. Proses. Apa prosesnya? Ya.
kita buat terlebih dulu suku bunga. Suku underscore bunga. Yang mana yang kita panggil ini ya, suku bunga sama dengan berapa persen kata Bapak tadi? Ya, kita lihat 5% ya. Berarti kalau 5% dijadikan bilangan berkoma 0,05 ya. Nah, jadi kalau di program tidak bisa menggunakan koma, berarti kita titik ya, kita buat titik 0,05 titik koma. Nah, itu adalah untuk suku bunga ya, suku bunganya 5%. Ya, sekarang baru kita buat jumlah bunga ya, yang mana kita panggil? Yang ini, jumlah bunga sama dengan suku bunga dikali saldo awal ya, titik koma. Jumlah bunga ya, jumlah bunga suku bunga dikali saldo awal ya, berarti bunganya kita ambil dari 5% dari saldo awal, itu maksudnya ya. Enter. Kemudian kita buat jumlah simpanan. Berapa jumlah simpanan? Sama dengan jumlah bunga ditambah saldo awal. Saldo awal ya. Titik koma. Nah, nanti itu rumusnya ya. Suku bunga kita kenalkan dulu. Suku bunga sama dengan 0,05. Itu adalah kita jadikan bilang berkoma dari 5% ya. Kemudian jumlah bunga, suku bunga dikali saldo awal ya. Suku bunga dikali saldo awal. Kemudian baru dapat jumlah simpanan berapa? Jumlah bunga ya, jumlah bunga yang dapat bunga tadi ditambah saldo awal, maka dapat totalnya jumlah simpanan berapa ya. Kemudian enter, baru kita buatkan output ya. Outputnya adalah sistem titik out titik print ln ya, print kontrol spasi ln. Silakan buat garis seperti ini. Kemudian enter. Kita buatkan kepala programnya, sistem titik out titik print ln ya, print ln. Kemudian silakan buatkan laporan saldo nasabah. Ya, kemudian ini sesuaikan boleh. Kemudian enter, silakan blok ini copy, letakkan di sini ya, paste. Nah, sekarang kalau sudah, baru kita tampilkan datanya ya. Sistem titik out print ln ya, objek O. Kemudian apa yang kita tampilkan? Nomor rekening ya. Berarti nomor rekening nasabah adalah plus apa? Plus norek ya, plus norek. Itu baru yang pertama ya. Kemudian copy saja, blok, copy, letakkan di sini, paste. Kemudian enter, letakkan di sini, paste, enter, paste lagi. Ya. Habis nasabah, nomor rekening adalah nama nasabah ya. Berarti di sini nama nasabah. Nama nasabah adalah, tinggal dispasikan ini ya. Kemudian apa lagi? Saldo awal adalah, nasabah adalah, saldo awal nasabah adalah, kemudian jumlah bunga adalah, jumlah bunga, oke, jumlah bunga adalah, spasikan. Kemudian samakan nama nasabah, berarti di sini bikin variabelnya nama nasabah ya, nm nasabah. Kemudian saldo awal, berarti di sini panggil saldo awal ada ya, panggil dari variabel yang ini ya, variabel yang kita kenalkan di atas. Nih, saldo awal ya. Kemudian jumlah bunga, berarti di sini jumlah bunga ya. Kemudian baru di yang terakhir sistem titik out titik print
ln baru hasil akhirnya jumlah total tabungan ya, total simpanan ya, total simpanan nasabah adalah. Nah, di sini berarti plus apa totalnya? Kita buat nama variabelnya apa tadi? Jumlah simpanan kan? Jumlah simpanan kita buat nih ya. Jumlah simpanan ya. Nih, jumlah simpanan. Berarti di sini total simpannya kita buat namanya variabelnya kan ini, jumlah simpanan. Berarti panggil di sini jumlah simpanan. Nah, sekarang udah selesai, kita copy yang ini. Copy, enter ini ke bawah, paste ini. Paste ya. Nah, kira-kira seperti itu programnya ya. Nah, sekarang kita cek ya. Yang pertama harus ada nih ya, harus ada metodenya, kemudian file scannernya harus ada, kemudian variabel ya. Ini adalah variabelnya. Untuk penulisan variabel boleh kita gabung, boleh kita buat terpisah ya. Contohnya string ini terpisah. Tapi kalau untuk saldo awal, jumlah bunga, jumlah simpanan, suku bunga, boleh kita gabung. Atau dipisah juga boleh, nggak masalah ya. Nah, kemudian ini inputnya ya, input dari programnya. Kemudian ini prosesnya ya, di mana bunganya didapat dari 5% dari saldo awal ya. Berarti kita kenalkan dulu suku bunga sama dengan 0,05, berarti ini adalah bilangan berkoma dari 5% ya. Jumlah bunga sama dengan suku bunga dikali saldo awal ya. Jumlah simpanan atau total simpanan, jumlah bunga ditambah saldo awal. Maka dapat laporannya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini, kita save, kita run ya, kita run file. Nah, ini adalah hasil output programnya ya. Contohnya kita input nomor rekeningnya 11 10 11 001 contohnya ya. Enter. Nama nasabahnya siapa contohnya? Contohnya Muhammad Kodri ya. Contohnya. Kemudian inputkan saldo awalnya. Saldo awalnya berapa? Contohnya 1 juta. Enter. Nah, maka akan dapat bunganya berapa ya. Nah, ini seperti ini kira-kira laporan programnya. Ya. 5% dari 1 juta adalah 50.000. Maka total simpanannya menjadi 1.050.000. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sekian dari pertemuan 5 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.